Bapak, paling tidak saat ini yang terdata ada 16 tim relawan yang mendaftarkan diri untuk menjadi relawan di Kabupaten Luwu Utara. Ada 16 tim relawan kesehatan yang sudah mendaftarkan diri dan ini sangat membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara untuk menangani korban. Lanjut slide. Secara umum dapat dikatakan layanan kesehatan berlangsung dengan bisa berlangsung dengan baik. Namun karena ini adalah situasi pandemi sehingga protokol kesehatan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita akan mencoba menangani COVID dalam bencana. Lanjut slide. Slide terang. Slide. Oke. Dalam bencana kali ini, pengendalian COVID adalah menjadi keseriusan kami. Karena apa? Karena di Luwu Utara juga kita tidak menginginkan adanya perkembangan jumlah kasus baru COVID-19. Cukup banyak saat ini tenaga kesehatan yang datang ke Kabupaten Luwu Utara dan ini harus menjadi perhatian bersama. Untuk itu kami dari Kementerian Kesehatan, dari BNPB juga akan mengirim rapid test dalam jumlah yang cukup kepada Kabupaten Luwu Utara. Semua tenaga kesehatan harus menerapkan protokol kesehatan termasuk aturan menjaga jarak. Ini memang hal yang tidak mudah, tetapi ini harus kami lakukan agar Agar tidak terjadi penularan atau transmisi COVID-19 lebih lanjut. Pemberian masker kepada bantuan kesehatan tenaga kesehatan tidak punya masker. Promosi kesehatan menjadi syarat mutlak karena edukasi terhadap publik terutama terhadap pengungsi itu harus kita lakukan. Pemberian masker kain bagi masyarakat juga dilakukan baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari BNPB. Hasil koordinasi kami dengan BNPB hari ini juga akan dikirim 200.000 masker kain dari pusat. Lanjut. Beberapa bantuan untuk pencegahan COVID terus dikirim baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Mungkin itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Insinyur Wisnu Wijaya untuk memberikan itu selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kita masuk pada sesi pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan dan mungkin juga ada saran-saran. Yang pertama dari Bu Utri Husodo terkait dengan evaluasi hujannya nggak meyakinkan. Jadi ada suatu pertanyaan akurasi dari masalah prediksi cuaca. Indikasi cuaca ekstrim semisal curah hujan di atas 100 mm. Apakah itu ada evaluasi ini? Kemudian yang kedua dari Sadek dari Pos Newscom terkait dengan banjir bandang di Masamba ini, kemarin Pak Menteri sudah berkunjung langsung ke lokasi terutama di Rada Masamba. Pak Menteri melihat adanya kiriman sedimen yang mencurigakan seperti tanah berpasir yang masih baru, bukan jenis tanah lapuk, tanah segar di sini, sebagaimana dikirim kiriman lumpur itu dari hulu ke sungai. Apakah dengan sinyalir Pak Menteri ini menandakan ada aktivitas pembalakan di hulu hutan Luwu Utara? Ini nanti pertanyaan ini saya kira yang pertama terkait dengan BMKG, kemudian yang kedua nanti terkait dengan Kementerian KLHK. Saya persilahkan mungkin dari BMKG dulu untuk menjawab terkait dengan prediksi cuaca ekstrim tersebut. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditampilkan lagi Pak untuk yang penanya tadi.
Kalau saya tidak salah tadi berkaitan dengan prediksi curah hujan tinggi ya. Mohon bantuannya mungkin bisa ditampilkan yang slide ininya, slide saya tadi. Ya, untuk kasus Masamba seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dari prediksi memang kalau prediksi banjirnya untuk Masamba ini kewaspadanya pada kriteria menengah ya, jadi bukan kriteria paling tinggi karena dilihat dari curah hujan yang potensi curah hujan yang turun dari awannya memang tidak sampai ke di atas 100 mm. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa curah hujan yang menyebabkan banjir di Masamba ini bukan semata-mata adalah hujan yang turun di tanggal 13 Juli 2020. Nah, kita juga harus melihat berapa hari sebelumnya. Jadi pada tanggal 12 Juli itu curah hujannya lebih tinggi dibandingkan tanggal 13 Juli.